Ya. Jadi menurut kamu ya? Ya. Saya kira berdasarkan masukan saran dari tim penguji, saya kira kita sepakati di yang kedua nih Pak. Ya. Dilanjutkan dan tidak perlu penelitian seminar lagi. ini saya kira sudah cukup bagus. Akan tetapi masih ada catatan ya yang perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen ya. Ya. Instrumen yang dimaksud itu masukan-masukan tadi itu saran-saran yang berkembang ketika kita melakukan seminar proposal pada pagi hari ini. Ya, sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data ya di perpustakaan gitu ya, atau di internet atau apa lagi gitu ya. Ya, dan tidak perlu lagi kemudian untuk diseminarkan lagi. Saya kira mungkin itu Pak Sadam. Ya, terima kasih. Dari saya ya. Mungkin ada saran ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pemberian nilainya insya Allah nanti saya akan share ke WA-nya masing-masing, akan diisi melalui Google Form. Itu saja Pak. Baik. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang untuk mengakhiri ujian ini. Ya, baik. Kita upload juga buat Pak Sekju telah fasilitasi podcast hari ini. Upload buat Pak Sekju. Saya upload untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk mahasiswa kita. Terima kasih atas kesediaannya juga dan upayanya untuk seminar di pagi hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri meeting kita di pagi hari ini. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Freeintromusic.com layout track. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Rabu pada tanggal 8 April 2020 dan tepat pada pukul 9 nanti saya akan menguji mahasiswa saya pada program studi pendidikan agama Islam FITK IAIN Ambon. Tentunya ini tidak seperti kondisi seperti biasanya, di mana ini dilakukan dari rumah masing-masing. Peserta seminar berada di rumahnya dan para penguji juga berada di rumah masing-masing. Tentu ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan edaran rektor. Tentunya segala aktivitas perkuliahan maupun penyelesaian studi akhir mahasiswa dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan hari ini saya akan mencoba mendokumentasikan seminar proposal yang akan kami lakukan, tentunya yang dilakukan oleh program studi pendidikan agama Islam FITK IAIN Ambon. Ya, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana proses seminar online-nya atau yang kita kenal dengan seminar jarak jauh, tentu dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting Cloud. Ya, terima kasih. Pembuat aplikasinya bisa menggratiskan aplikasi ini, dan mari kita simak ujian atau seminar proposal secara online. Sudah jalan. Oh ya. Apa yang pimpin ya? Ya. Ini sama pakai ini ya Allah Akbar. Ini gimana? Ya, silakan Pak, dimulai saja Pak. Pak yang pimpin selaku pimpinan sidang. Pimpinan sidang, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Bapak Ibu Dewan Penguji, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar proposal penelitian dari Saudara Mutiara Dewi Lutfi penguji. Yang pertama Ibu Jamila Lasaiba, yang kedua yang bertindak sebagai penguji adalah Sadam Hussein MPDI, dan saya sebagai pembimbing bersama Ibu Hayati, dan mengawali kegiatan seminar proposal penelitian kita di pagi hari ini.
saya mengajak kita semua untuk seminar proposal penelitian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau baca ayat lagi, surah ya? Atau langsung aja? Tergantung pimpinan sidang. Oh, tergantung. Ya, Iya. oke, baik. Baik. Untuk menambah keberkahan kegiatan seminar proposal penelitian di pagi hari ini, saya persilakan Saudara Mutiara Dewi Lutfi untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. At-takwir boleh, Pak? Boleh, silakan. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Halo Pak. Ya. Sudah? Sudah ya? Ibu. Sudah Ya. Ibu Pak. Sekarang lanjut presentasi. Silakan Mutiara, silakan. Ya, Mutiara silakan. Mau saja Pak. Ayat ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Langsung saja saya mulai. Judul penelitian saya yaitu konsep kesehatan mental remaja dalam pendidikan Islam telaah pemikiran Zakia Darajat. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui dalam hidupnya. Rizky Asda menyatakan tingkat kecenderungan kasus gangguan kesehatan mental atau emosional yang ditunjukkan melalui gejala seperti depresi dan kecemasan adalah sebanyak 6% pada kalangan 15 tahun ke atas, sekitar 14 juta orang. Menurut penelitian, angka pelajar yang mengalami rasa cemas dan kesepian sebesar 41,3% sampai dengan 45,9%. Remaja merupakan kalangan yang rentan mengalami gangguan mental dikarenakan keadaan mereka. Tujuan penelitiannya yaitu sama satu saja untuk mengetahui konsep kesehatan mental remaja dalam pendidikan Islam menurut pemikiran Zakia Darajat. Adapun manfaat dari penelitian saya, ada dua aspek. Yang pertama, aspek praktis sebagai bahan masukan bagi guru maupun pengajar khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kesehatan mental dalam pendidikan Islam menurut Zakia Darajat. Aspek yang kedua yaitu aspek teoritis sebagai bahan referensi khazanah keilmuan bagi para intelektual yang selanjutnya ingin meneliti dengan tema yang sama dengan penelitian yang saya kaji. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di dalamnya terdiri dari kajian terdahulu yang relevan. Saya menggunakan dua jenis kajian terdahulu. Yang pertama menurut Iwan Janu Kurniawan, dan yang kedua menurut saudari Nurheni. Selanjutnya kerangka teori. Yang pembahasan yang pertama yaitu mengenai kesehatan mental. Adapun definisi kesehatan mental menurut Zakia sendiri, yang pertama Saya itu karena itu di kerangka teori itu kan. iya, untuk Pak. penelitian saja, langsung saja di situ. Oke, silakan. Oke, Pak. Bab 3-nya langsung. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini merupakan jenis penelitian perpustakaan atau library research dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan literatur
baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Dalam penelitian perpustakaan ini, penulis menggunakan metode dokumentasi atau yang lebih populernya metode dokumentasi. Yang kedua, analisis data. Analisis data yang saya gunakan di sini merupakan analisis isi atau konten analisis, yakni suatu teknik untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Zakia tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah pengumpulan data. Ada 3 langkah pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama, menetapkan judul. Judul yang saya gunakan di sini adalah konsep kesehatan mental remaja dalam pendidikan Islam. Menganalisis isu pemberitaan pemikiran Zakia dalam tahap ini, saya mengkaji penelitian mengenai konsep kesehatan mental dalam pendidikan Islam, sekaligus menganalisis hubungan dari langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan. Setelah semua data telah terkumpul dengan benar dan sesuai, maka tahap terakhir dalam penelitian yaitu menyimpulkan semua hasil yang telah didapatkan dengan baik dan benar. Dengan tahap menyimpulkan, maka telah jelas. Ya, Pak Dokter Ya, sudah selesai. baik. Ya, baik. Makasih. Ya, selanjutnya tim penguji yang saya hormati, kita sudah sama mendengarkan pemaparan rencana proposal penelitian ini, dan selanjutnya kami persilakan untuk tim penguji memberikan pertanyaan-pertanyaan, masukan, saran berkenaan dengan penyempurnaan proposal ini. Untuk yang pertama saya persilakan penguji 1, Ibu Jamila Lasaiba, semua untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Halo Tiara. Halo Pak. Mohon dicatat ya. Catat ya. Iya Pak. Ya, silakan Jamila, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya sebagai di bidang pendidikan ya. Mutiara, wajahnya kelihatan dulu Mutiara. Tadi saya lihat Mutiara yang mana ini Mutiara? Hanya ditegakin, Nak. Ya, so kita tahu Mutiara yang mana. Dan tadi lihatnya hanya kucing ini. Boneka ya. Ya, oke Mutiara. Baik Mutiara ya. Pak Sadam, ini kita kali pertama atau yang keberapa? Ini yang pertama kalinya, Bu. Oh, yang pertama Iya. kali. Pantasnya kita semua pada ini dari tadi. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mutiara. Hasil proposal kamu sudah saya terima dari 2 hari yang lalu ya. Dan memang ini sebenarnya ini bagusnya Ibu Ainun ini yang pengujinya ini, karena ini berhubungan dengan psikologi. Ya, tapi saya melihat ini pada kajian pendidikan. Ya, baik Mutiara. Yang pertama ada saran dulu. Yang pertama, coba kamu lihat lagi proposalnya diperbaiki, taruh halaman-halamannya. Saya dari tadi bolak-balik mau lihat halaman 1, 2, 3, tidak ada Mutiara ya halamannya ya. Iya, Bu. Yang kedua, kalau diperhatikan lagi nanti setelah ini kesalahan-kesalahan pendidikan, kata-kata yang tidak jelas ditulis lagi. Dan yang berikut ada beberapa paragraf di proposal ini yang tidak ada footnote-nya atau catatan kaki. Misalnya di halaman 6 di situ kau menyebutkan ada kesehatan mental itu disebutkan sebagai gila misalnya, mungkin ada footnote-nya menurut siapa di situ ya. Jadi kita tidak hanya mereka-reka bahwa ini dari mana. Itu yang pertama tadi saran. Yang berikut mungkin ini klarifikasi saja dari Mutiara. Saya kira ini menarik apa yang ditulis oleh Mutiara ini tentang konsep kesehatan mental remaja. Menurut Profesor Zakia Derajat ya, ini buku beliau ini sangat tenar di era-era tahun 90-an ya. Ketika kita masih di akhir-akhir kuliah atau tahun-tahun 2000 sudah mulai dengan buku-buku beliau. Saya lihat di sini ada 3 buku yang Mutiara angkat ya, menurut Zakia Derajat tahun 2000, 96 dan 93. Nah, Ibu kira di latar belakang itu perlu Tiara kasih fokuskan bahwa kesehatan mental menurut konsep beliau ini maksudnya
kebaruannya apa begitu. Apalagi kan sekarang kita lihat fenomena bullying ya di sekolah. Kan itu membuat kecemasan mentalnya peserta didik itu kan kurang baik. Dia takut ke sekolah, apalagi untuk anak perempuan dan lain sebagainya. Nah, mungkin konsep dari Zakia Derajat ini bisa menjadi tawaran kepada calon guru maupun guru bahwa menghadapi anak-anak yang mengalami bullying itu ada konsep ini loh menurut Zakia Derajat. Maksudnya itu perlu ditambahkan konsep kebaruan dari konsep ini apalagi dengan fenomena yang sekarang ada bullying di sekolah, bullying di sekolah itu maksudnya. Ditambahkan di latar belakang gitu. Yang berikut kamu punya tentang konsep penelitian terdahulu yang kamu sudah angkat ya. Maksudnya itu perlu Mutiara tambahkan, kamu bilang di situ bahwa ini merupakan lanjutan. Apakah mereka ini mahasiswa IAIN kah? Atau kamu angkat di jurnal mana kah? Skripsi kah? Itu kamu angkat dari mana? Di penelitian terdahulu itu Mutiara. Itu yang menurut 2 orang yang kamu angkat itu halaman di konsep penelitian terdahulu. Coba kamu lihat di penelitian terdahulu. Mutiara. Dari jurnal Ibu, bukan dari kamu angkat dari tapi dari jurnal. Skripsi ya? Kamu angkat dari jurnal apa? Ditulis. Jadi bukan kamu bilang di sini merupakan lanjutan. Saya kira ini mahasiswa IAIN yang punya tulisan, lalu kamu bikin penemuannya ditulis di situ, yang diangkat ya skripsinya jurnal apa? Tidak ada catatan kakinya di sini. Jurnalnya ambil dari mana? Ya, ditulis ya. Nah, yang berikut, kamu punya penelitian yang berbeda dengan kamu di sini. Menurut Ibu tadi, kamu tulis konsep ini dibawa ke era yang sekarang dalam dunia pendidikan, di mana berbagai hal fenomena kesehatan mental itu yang dihadapi yang sekarang itu apa, sehingga kamu punya judul ini ada kebaruannya itu seperti itu ya. Mutiara, coba Mutiara mungkin bisa jelaskan dulu mengapa Mutiara angkat judul ini, mengapa pentingnya kesehatan mental menurut Zakia Derajat ini sangat penting diangkat lagi. Pentingnya dengan saya membuat konsep tentang kesehatan mental remaja dalam pendidikan Islam untuk pendidikan Islam. Ya kan, menurut profesor yang lain kan banyak, ada yang lain, tapi Mutiara angkat menurut Zakia Derajat. Kenapa itu? Zakia Derajat itu beliau sosok yang sangat terkenal dengan tema-tema yang seperti yang saya susun ini, Bu. Di antara kesehatan mental, beliau suka mengaitkan hubungan kesehatan mental dengan pendidikan Islam. Menurut beliau, menghubungkan antara kesehatan mental dengan pendidikan Islam. Menurut beliau, beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa kesehatan mental. Beliau mengatakan bahwa ya, jadi nanti mungkin Zakia perlu ditulis di ini ya, di latar belakangnya ya. Tambahkan latar belakang ya, mengapa penting ini diangkat, karena saya Ibu lihat buku-buku yang kamu angkat ini kan tahun 2000, 96 dan 93. Nah, ini diangkat lagi sekarang itu karena apa? Mungkin Zakia perlu membuat benang merahnya apa, lalu taruh di latar belakang. Nah, yang berikut untuk bab 3 itu adalah kamu taruh tentang, nah ini di bab 2, nanti di penjelasan bab 4 kamu punya sistematika penulisan itu di bab 4 itu. Nah, ini kan analisis pemikiran beliau. Mungkin bisa ditambahkan 1 poin, analisis beliau itu dengan era sekarang, fenomena sekarang dalam pendidikan. Ya, mungkin itu saran saja dari saya. Kan kamu konten analisisnya kan isinya. Mungkin bisa tambahkan bahwa yang keadaan yang sekarang itu kecemasan mental itu seperti apa.
Gitu. Mungkin dari saya sementara dulu seperti itu, nanti berkembang lagi lah setelah dari Pak Sadam. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, baik. Makasih. Selanjutnya, mohon Mutiara, itu ada catatan-catatan penting yang harus dicatat, karena itu nanti kemudian jadi perbaikan, mulai dari latar belakang ya. Kenapa penting pikiran-pikiran Zakia Derajat itu diangkat kembali kan? Nah, disesuaikan dengan konteks kekinian gitu ya. Saya kira itu hal-hal penting yang kemudian menjadi catatan untuk Mutiara berkenaan dengan perbaikan itu nanti ke depannya. Selanjutnya saya persilakan penguji kedua, Pak Sadam Hussein, untuk memberikan pertanyaan, masukan, kritik, ya, saran untuk perbaikan proposal saudara Mutiara. Ya, silakan Pak Sadam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, Pak Dr. Muhajir, Ibu Penguji, Ibu Dr. Jamila Lasaiba, dan Ibu Dr. Hayati Nufus. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dan atas terlaksananya seminar ini. Atas segala kekurangannya kita mudah-mudahan bisa sama-sama kita maklumi. Dan Saudari Tia, slide saya dilihat tidak? Iya, Pak. Iya, ada beberapa yang menjadi catatan saya, tidak banyak, sedikit saja. Ada 6 dan akan saya singkat. Yang pertama kaitannya dengan judul penelitiannya. Sebenarnya sudah ditanyakan oleh Ibu penguji pertama tadi, sebenarnya apa sih yang menjadi ide pokok dalam proposal ini? Kenapa mesti meneliti tentang buku yang ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Zakia Derajat? Kenapa mesti yang lainnya? Ternyata tadi sudah dijawab. Alasannya karena Prof. Zakia Derajat banyak menulis tentang kesehatan mental dan mengkaitkannya dengan pendidikan Islam. Dan itu sudah dijawab tadi. Kita ke pertanyaan kedua saya. Nanti ini akan saya share kepada Zakia slide ini. Di sini kan saudari punya kutipan nih di konteks penelitian bahwa ada hasil penelitian, tapi ternyata hasil penelitian itu diambil dari negara lain. Pertanyaan saya, kenapa mesti dari negara lain? Kenapa tidak ambil di Indonesia saja? Dia bisa langsung respon saja pertanyaan ini. Ya. Silakan Menteri dijawab. Oh ya, oke. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, dalam konteks penelitian, Tia dengar tidak? Hal-hal yang berkaitan dengan definisi menurut Profesor Dr. Zakia Derajat itu mestinya jangan dicantumkan dulu di dalam konteks penelitian. Ini sifatnya saran saja. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi nanti dituangkan di dalam pembahasan saja. Begitupun dengan dalil-dalil apakah ayat Al-Quran maupun hadis itu jangan diangkat di konteks penelitian tapi nanti di pembahasan. Kemudian yang keempat, oh sudah tadi ya. Yang kelima, saya sederhana sedikit saja, tidak banyak. Ya, di rumusan masalah kalau memang cuma satu tidak usah dibuatkan poin, ya, cukup disebutkan saja, langsung disebutkan. Kemudian yang terakhir, nomor 6, ada berapa karya Zakia Derajat yang berkaitan dengan penelitian saudari? Maksudnya ada berapa judul? Oh, kalau buku-bukunya ya, Pak? Iya. Kalau buku-bukunya untuk di luar pendidik, untuk hal yang membahas tentang kesehatan mental dan psikologi agama sangat banyak, namun untuk pendidikan Islam hanya tidak terlalu banyak. Berapa? Yang saya dapatkan sini cuma 3, mungkin ada yang saya dapatkan sini cuma ada 3 atau 4, namun mungkin ada yang lain juga tapi tidak saya temukan. Ya, yang paling berkaitan dengan judul penelitian, judulnya apa? Peranan agama dalam kesehatan mental sama buku kesehatan mental.
Oh ya. karya beliau. Terakhir saya ingin bertanya, Tia, ini kan library research ya. Tia dengar tidak? Betul tidak? Ini penelitian pustaka ya. Dengar Pak? Kalau kita penelitian, Iya Pak. kalau saja ini penelitian lapangan, misalnya saya ingin meneliti di liang, maka saya harus bersurat ke pemerintah setempat untuk mendapatkan izin. Sekarang Tia ingin meneliti, apalagi yang mau diteliti itu bukunya Prof. Zakia Derajat ya. Menurut kira-kira minta izinnya sama siapa? Minta izin tidak sama beliau? Bahwa Prof saya mau teliti nih bukunya, boleh tidak, dibolehkan tidak? Beliau sudah meninggal. Terus minta izinnya sama siapa? Kurang tahu Pak. Ya, ini basa-basi saja. Pimpinan sidang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, baik. Saya kira Mutiara itu catatan-catatan penting dan nanti akan dikirim langsung. Kayaknya tadi ada penjelasan dari Pak Sadam selaku penguji kedua. Ada catatan-catatan yang sudah digarisbawahi oleh beliau dan nanti akan dikirimkan langsung via apakah nanti via WhatsApp atau apa begitu kan? Iya, Pak. Saya kira Pak Sadam yang lebih paham. Siap. Yang kedua, saya persilakan penguji berikutnya sekaligus sebagai pembimbing Ibu Hayati Nufus SAG MAPD untuk memberikan pertanyaan, saran, masukan. Ya, sehingga penelitian proposal penelitian saudara Mutiara ini lebih bagus ya, lebih baik lagi. Ya, silakan Bu Nufus. Ya, terima kasih pimpinan sidang Bapak Dr. Muhajir, penguji 1 dan 2, Ibu Jamila Lasaiba MA dan Bapak Sadam Hussein MPDI. Terima kasih sekali atas beberapa saran dan masukan yang diberikan kepada Muti. Nanti Muti ditindaklanjuti ya. Halo? Iya Ibu. Halo? Ya. Muti, Iya Ibu. beberapa hal yang mau Ibu tanyakan juga tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Jamila dan Pak Sadam ya. Cuma ada satu yang belum nih, tentang kerangka teori. Kenapa Muti pakai kerangka teori? Bahasanya di situ. Padahal yang Mutiara sampaikan itu bukan kerangka tapi paparan teori. Alasannya apa? Ini Mutiara ikut contoh proposal yang ada pada teman Ibu. Jadi karena temanku yang sudah pernah proposal, karena dia punya proposalnya ada kerangka teori, jadi Mutiara ikut juga kerangka teori. Oh, karena ikut teman. Muti pernah lihat nggak apa bedanya kerangka dengan apa bedanya kajian misalnya? Kerangka itu susunan. Iya, susunan. Terdiri dari apa biasanya kalau kerangka? Kerangka kan bukan bacaan kan? Ya kan? Kerangka itu bagan-bagan kayak gitu, kayak gambar-gambar, kayak main map gitu. Nah, jadi nanti diganti bahasanya bukan kerangka teori tapi kajian teori. Di atas kajian teori terdahulu, yang ini kajian teori yang terfokus pada kajian yang menjadi sandaran penelitian kita, yaitu kesehatan mental dan pendidikan Islam. Begitu ya? Ya. Ya, Ibu. Ya. Oke. Kemudian saya setuju tadi dengan penguji 1, biar penelitian ini ada kebaruan, maka harus ada beberapa kasus atau beberapa hal yang terkait dengan masalah yang sekarang ya, kesehatan mental yang sekarang, yang tadi tuh yang kecemasan itu terganggunya pribadi yang kemudian menjadi cemas. Nah, itu ada disebutkan seharusnya di latar belakang untuk menguatkan bahwa
teorinya Ibu Zakia Derajat ini masih bisa atau masih relevan kita gunakan di saat sekarang. Sekarang ya. Karena apa? Kenapa? Karena memang buku-bukunya Zakia kan udah, kalau istilah kita kan udah jadul kan, terbitan 97, 2000, kita udah 2020 gitu. Saya masih ingat dulu kuliah, saya pernah juga dapat mata kuliah psikologi agama itu, kita pakai buku Zakia Derajat, saat itu tahun 93, 92 lah. Saya semester 3 saat itu belajar tentang itu, dan itu sudah lama sekali gitu. Jadi tapi kalau memang Muti mau menggunakan ini, kita poles, kita cari kekiniannya gitu loh, sehingga kemudian ini bisa dijadikan sandaran atau referensi yang bisa tertanggung jawab oleh akademisi saat ini. Ya, Muti? Tiara? Ibu, suaranya semakin jelas, Ibu. Yang jelas? Halo, Bu? Ya, jelas. Suara Ibu jelas? Nggak jelas, Ibu. Di kamu ininya apa namanya? Jaringannya low memang. Headsetnya kapan? Speakernya itu, barangkali speakernya itu. Jaringan kamu yang ini. Tadi yang kata Pak Sadam tadi jangan digoyang-goyang tadi HP. Iya. Akibat goyang itu kayaknya. Asik nggak jelas? Luar biasa pengorbanannya Tia ini, perjuangannya nih. Iya betul. Ya, kalau begini nih memang Sudah terhubung sekali. tidak Tia? Halo? Sudah terhubung? Iya, sudah. Mutiara, halo. Kayaknya pindah lokasi tambah parah. Untuk cari jaringan, Pak. Oh, cari jaringan. Sudah ya? Jaringannya itu. Ya, sudah kali ya. Iya. Iya. Wah, kayaknya Lola itu. Terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu ulangi penjelasannya ya. Iya, Bu. Tadi kan Ibu penguji 1 sudah menjelaskan bahwa harus ada konsep kebaruannya atau kekinian dari teorinya Ibu Zakia, sehingga nanti bisa tertanggung jawab ya secara akademik gitu. Apa yang mesti ditambahkan nanti di latar belakang itu, Mutiara tambahkan beberapa kasus yang terkini yang terjadi menyangkut kesehatan mental pada siswa. Saya sih pengennya penelitian ini bukan hanya pustaka, sandarannya tetap ke Ibu Zakia, tapi kamu ke lapangan gitu loh. Mau nggak kira-kira bisa nggak dilakukan, sehingga apa yang jadi teorinya Ibu Zakia kita bisa lihat juga di lapangan. Kan tadi gini, Mutiara bilang bahwa penelitian Mutiara ini adalah perbedaan dari kedua peneliti terdahulu itu adalah ingin mengungkapkan fenomena atau tanda-tanda kesehatan mental yang terkini di zaman global ini. Nah, kalau kita nggak ngelihat yang sekarang ini ada, rasanya agak susah gitu untuk mendapatkan informasi bahwa ada loh kesehatan mental yang lain yang selain temuannya Ibu Zakia gitu loh, maksud saya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Jadi kalau bisa sih pengennya saya sih ada lapangannya gitu mutinya. Jadi kayak match gitu, kayak digabung antara pustaka dengan ini dengan lapangan. Seperti itu. Tapi tergantung Muti dan tergantung Bapak pembimbing juga, dan kita semua lah, Bapak penguji 2 dan Ibu penguji 1, bagaimana kebagusannya akhirnya nanti proposal ini, maksud saya gitu. Itu saja sepertinya untuk Mutiara dari saya. Kita nanti bisa lagi permak ya, maksudnya kita bisa perbaiki lagi nanti beberapa hal yang terkait tadi masukan dan kritikan dari penguji 1 dan 2. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Pak Muhajir, silakan. Ya.
pada prinsipnya sebenarnya kita tidak keberatan kalau kemudian ada ada perbandingan antara kajian teoritis dengan studi lapangan. Tapi kan kemudian dengan jeda waktu yang sedemikian mepet dan suasana corona yang kelihatannya agak sulit ini, kelihatannya tidak mungkin. Ini tidak mungkin kelihatannya. Kita sepakati saja. Ya, kajian pustaka saja. Gitu. Ya, kajian pustaka saja. Jadi konsepnya Zakia ini sebagai solusi yang sekarang itu sebagai solusi saja gitu. Iya, bisa. Iya, sebagai solusi ya. Iya, kalaupun jadi kemudian sebagai solusi. Dicarikan Jadi pembanding, ada. saya kira itu bisalah dicarikan saja misalnya di jurnal ya, di jurnal online atau mungkin di media-media yang ada hubungannya dengan kaitannya dengan kesehatan mental itu gitu ya. Saya sepakat gitu ya. Saya kira memang itu karena teori ini akan diuji dengan fakta-fakta hari ini kira-kira relevan atau tidak. Ya. Karena karya-karya Zakia ini kan terbitan tahun 80-an. Ya, saya kira itu terus kita sepakat lah gitu kan. Nah, lalu yang kedua antara penelitian terdahulu memang harus ada perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saudara Mutiara gitu ya. Kira-kira letak perbedaannya di mana gitu kan? Gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan, apakah perbedaannya pada aspek analisisnya, kontennya, ataukah memang pada aspek apanya gitu? Itu harus diperjelas oleh Mutiara. Nah yang terakhir. Mutiara, halo? Iya Pak. Halo Pak. Halo? Ya, dengar ya? Iya Pak. Dengar ya? Dengar Pak. Ya. Nah, semua catatan itu lalu kemudian dirangkum, ya. Tadi ada masukan dari penguji 2 Pak Sadam itu. Kalau misalnya ada ayat atau ada hadis di latar belakang atau konteks penelitian, sebaiknya itu digeser saja, ya, digeser. Halo, Mutia? Iya Pak. Ya, didengar Pak. Ya, digeser saja dari konteks itu dibawa ke bab 2 di kerangka teori, ya, atau kajian teoritis itu, ya. Ya. Saya kira itu hal-hal penting yang kemudian menjadi catatan untuk Mutiara. Selanjutnya yang terakhir sekali itu ya. Tadi ada masukan itu dari penguji 2. Apakah Mutiara harus minta izin dulu ke Ibu Profesor Zakia? Itu basa-basi Pak. Bisa minta izin keluarganya. Iya. Atau sama keluarganya. Keluarganya dari Ciputat. Iya. Atau penerbitnya. Atau ke mahasiswanya saya. Oh, boleh. Itu kan dosen UIN Jakarta itu. Iya. Iya. Ya, oke. Saya kira barangkali cukup dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji, maka berakhir sudah kegiatan seminar proposal penelitian saudara Mutiara Dewi Lutfi ya. Iya. Pak, pada hari ini Rabu, Pak Dokter, tanggal 8 April 2020. Ya. Ini screen saya dilihat tidak? Tampilan di ini lihat tidak yang warna? Ya, bisa dilihat. Ya, Pak. barangkali Bisa. secara simbolik bisa dibacakan Pak, yang mana yang disetujui? Ya. Menurut penguji ya. Ya. Saya kira berdasarkan masukan saran dari tim penguji, saya kira kita sepakati di yang kedua nih Pak. Ya. Dilanjutkan dan tidak perlu Penelitian seminar lagi. skripsi ini saya kira sudah cukup bagus. Akan tetapi masih ada catatan ya yang perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen ya. Ya. Instrumen yang dimaksud itu masukan-masukan tadi itu saran-saran yang berkembang ketika kita melakukan seminar proposal pada pagi hari ini. Ya, sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data ya di perpustakaan gitu ya, atau di internet atau apa gitu ya.
Ya, dan tidak perlu lagi kemudian untuk diseminarkan lagi. Saya kira mungkin itu Pak Sadam Ya, terima kasih. dari saya. Ya, mungkin ada saran. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pemberian nilainya insya Allah nanti saya akan share ke WA-nya masing-masing, akan diisi melalui Google Form. Itu saja Pak. Baik. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang untuk mengakhiri ujian ini. Ya, baik. Kita upload juga buat Pak Sekju telah fasilitasi podcast hari ini. Upload buat Pak Sekju. Saya upload untuk Bapak Ibu sekalian, Iya. terutama untuk mahasiswa kita. Terima kasih atas kesediaannya juga dan upayanya untuk seminar di pagi hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri meeting kita di pagi hari ini. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.